Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku sekalian, kelas 8. Alhamdulillah hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur yang panjang sampai hari ini kita diberi kehidupan oleh Allah. Meskipun hari ini sebagian masih harus mengikuti pembelajaran daring dari rumah, tidak apa-apa ya, tetap semangat belajar. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat dunia sampai akhirat. Kita awali dengan berdoa dulu dan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala bala dan bencana, dengan ilmu yang barokah dan manfaat dunia sampai akhirat, dipermudah untuk mendapatkan ilmu yang barokah manfaat, diberikan rezeki yang halal barokah wasi'ah, keluarganya menjadi yang sakinah wa rahmah ala hadhihi niyatat salihah biridhaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Syai'ulillah lana wa lahumul Fatihah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat luar biasa anak-anak, yang dengan materi ini bila kita bisa memahami betul, kemudian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan membawa kebaikan untuk kita anak-anak, bukan hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti. Yang jelas akan menjadikan pribadi kita lebih menarik dan memudahkan kita dalam pergaulan, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Apakah materinya anak-anak? Bisa dilihat di atas itu ya. Menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Berbaik sangka itu dalam istilah kita anak-anak dalam agama Islam adalah husnudzon, dan beramal solih, amal soleh. Ini contoh gambaran anak-anak, gambaran bagaimana sih orang yang suka beramal soleh itu. Jadi kalau kita mendengar amal soleh anak-anak, itu tidak hanya, saya ulangi, tidak hanya sholat saja, tidak hanya membaca Al-Quran saja, tidak hanya berzikir saja, tidak sebatas itu anak-anak. Amal soleh itu luas sekali. Contoh di gambar ini, dengan wajah berseri-seri, ketemu orang dengan senyum, wajahnya berseri, dalam bahasa Jawa itu ajer, itu juga amal soleh. Ada gambar ini, ada orang buta, kita bantu untuk menyeberang jalan mungkin, itu juga amal soleh anak-anak. Termasuk ini ada pengemis, ada orang minta butuh bantuan kita sedekah, memberikan sedikit rezeki kita, itu juga amal soleh. Baik anak-anak, ini awal dari pembelajaran kita anak-anak. Peta konsep yang akan kita pelajari anak-anak nanti adalah ada dua materi, ada berbaik sangka dan beramal soleh. Dua-duanya itu kita pahami anak-anak. Sahabat besar ini, yang namanya baik sangka itu kita pahami betul apa maknanya, juga amal soleh kita pahami dengan memahaminya melalui apa anak-anak, ada dalilnya anak nanti, ada dasar hukumnya. Jadi kita menyatakan ini baik, ini buruk, ini baik sangka, ini amal soleh, itu ada dalilnya, baik dalil nakli anak-anak, dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan juga ada dalil akli yang berdasarkan akal, pikiran yang sehat. Setelah memahami dalilnya anak-anak, kita pasti akan ini memahami cara menerapkannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu beramal soleh maupun berbaik sangka. Itu namanya ilmu
sudah dapat anak-anak, ilmunya dapat, kalau ilmunya dapat dipahami, bisa mengetahui caranya, nah, kita terapkan anak-anak, nah, akhirnya akan berwujud menjadi sikap mulianya anak. Apa sikap mulia nanti yang diharapkan dari pembelajaran hari ini, yaitu menghiasi diri kita dengan senantiasa selalu berbaik sangka dalam kehidupan. Yang kedua, kita lebih senang, lebih menyukai menjalankan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Itu gambaran yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan nanti kamu mampu menguasai konsep di sini, mampu mengetahui cara menerapkannya, dan mampu juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita awali dulu mengenai amal soleh. Mengapa kok amal soleh dulu anak-anak? Tadi itu tuliskan berbaik sangka dulu. Nah, berbaik sangka atau husnudzon itu adalah bagian dari amal soleh. Jadi husnudzon atau berbaik sangka itu juga termasuk amal soleh. Makanya saya ini berangkat memahami dari amal soleh dulu. Nah, amal soleh itu apa ya kira-kira? Nah, untuk mempelajari amal soleh itu kita buka surat Al-Asr. Surat Al-Asr ayat 2-3. Sebetulnya itu ada 3 ayat ya. Ada ayat pertama. Ayat pertama ini sebenarnya lebih penting. Maka saya sampaikan sebenarnya ada ayat 1-3 anak-anak. Ayat satunya tidak tertulis di sini. Di buku siswa yang kamu terima dari perpustakaan itu memang tidak tertulis seperti ini. Ini saya ambil dari buku siswa. Jadi ayat ini diawali dengan ayat pertama ya. Bunyinya wal as, itu ya. Kita tadarus sebentar, kita baca sama-sama. Tahu dulu ya. Dimulai dengan ayat pertama wal asri. Atau kita baca ayat pertama, kita sambungkan dengan ayat yang kedua dan ketiga sampai ilal ladzina amanu. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Waqaf di situ ya. Baru diulangi ilal ladzina. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Dalam surat Al-Asr ini anak-anak, Allah mengawali surat ini dengan bersumpah anak-anak, wal asri, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Berarti waktu itu adalah sesuatu yang sangat hebat anak-anak. Tidak bisa kita sepelekan. Jangan disepelekan, jangan dibuat gampang. Karena waktu itu dalam Islam kasyaif, al-waktu kasyaif. Waktu seperti pedang anak. Waktu itu bisa melukai orang yang memegang. Pedang itu kan bisa melukai pedang. Tetapi juga bisa bermanfaat bagi si pemegang bila dia tahu cara memanfaatkannya. Jadi waktu itu juga sama seperti itu anak. Kalau orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Mengapa kok begitu? Karena mereka konotasinya hanya harta dunia, harta dunia, harta dunia. Kalau orang Islam, Muslim seperti kita anak-anak tidak perlu demikian ya. Kita itu dunia dan akhirat anak-anak. Waktu tidak hanya uang, tapi yang jelas waktu itu sangat luar biasa. Harus kita perhatikan, jangan kita remehkan, jangan kita sepelekan. Nah, karena waktu itu adalah satu hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jangankan besok, nanti aja kita tidak tahu. Dan kita tidak bisa mengulang waktu meskipun itu 1 detik yang lalu. Nah, seperti itu waktu anak-anak. Makanya Allah bersumpah demi waktu. Selanjutnya innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Sesungguhnya manusia itu anak-anak, kata Allah, berada di dalam kerugian
kecuali orang-orang yang beriman. Jadi semua manusia itu akan masuk dalam kerugian menurut Allah, kecuali orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Apakah cukup beriman saja? Tidak, ada lanjutannya, wa amil sholihati, dan mau beramal soleh. Apakah cukup dengan itu? Tidak. Yang ketiga, watawassaw bil haqqi, harus mau berwasiat, mau saling menasihati tentang kebenaran. Apakah cukup saat itu? Tidak. Tak, ada satu lagi, watawassaw bis sabr, dan mau saling berwasiat, saling nasihat menasihati tentang kesabaran. Nah, jadi dalam ayat ini anak-anak saya status di bawah tentang makna manusia yang tidak dalam kerugian. Nah, berarti kan yang kecuali tadi ya, berarti yang tidak dalam kerugian. Kita dinyatakan tidak rugi bila satu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita tidak akan rugi bila mau beramal soleh, mau melaksanakan amal kebajikan. Yang ketiga, kita harus mau melakukan saling menasihati untuk kebenaran. Yang terakhir, saling menasihati untuk kesabaran. Nah, itu jika kita tidak ingin yang dikatakan Allah tadi, manusia itu ada dalam kerugian. Nah, supaya gak rugi, keempat hal ini harus kita pegang. Nah, amal soleh anak-anak yang ada dalam ayat ini tadi, ada kata-kata amilu wa amilus sholihat. Nah, kata amilu ini ya, kata amilu tadi, amilus sholihah, artinya amal soleh ya. Jadi apa itu amal soleh? Nah, bisa diperjelas ini, yang namanya amal soleh itu anak-anak adalah segala perbuatan yang bermanfaat. Itu kan saya tulis paling atas tuh ya, segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah dari hadis, serta akal rasional. Jadi kata-kata baiknya itu anak-anak, amal yang baik, katakan yang soleh itu jika bermanfaat untuk dirinya atau orang lain. Bermanfaat itu dasarnya dari mana? Nah, itu harus sumbernya dari Al-Quran baiknya tuh. Kalau dikatakan Al-Quran baik ya baik, bukan baik menurut diri sendiri, bukan baik menurut akalnya sendiri. Dari sumbernya Al-Quran dulu. Yang kedua ada As-Sunnah, Al-Hadis. Kalau mungkin di Al-Quran ada penjelasan, kita jadi Al-Hadis, penjelasannya Al-Hadis. Nah, yang terakhir itu juga sesuai dengan akal rasional. Sebabnya anak, mengapa Al-Quran saya taruh lebih awal? Terkadang ada sesuatu yang akal kita masih belum bisa menerima, tetapi kebaikan yang berasal dari Al-Quran itu bersifat mutlak anak-anak, pasti benar. Dan kalau kita mengatakan mungkin kok ngono sih, kok begini, kok begitu, itu kan akal kita belum mampu mencernanya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita mau beramal soleh, berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan akal rasional. Nah, seperti itu ya. Baik. Yang berikutnya anak-anak, kalau kita dalam Al-Quran ada kata amanu wa amilus sholihah. Orang yang beriman itu, orang yang tidak rugi itu harus beriman dulu dan beramal soleh. Nah, antara kata iman dan amal soleh itu anak-anak merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi iman dan amal soleh itu satu kesatuan anak. Bisa iman tok gak amal soleh, tidak bisa. Amal soleh tapi gak punya iman juga, rugi. Penjelasannya ini anak-anak, seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Betul anak, ngaku iman saja, aku yakin pada Allah, percaya pada Allah, tapi gak mau sholat, gak mau puasa di bulan Ramadan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau berbuat baik pada tetangga, pada teman-temannya, tidak mau hormat pada orang yang lebih tua, maka keimanannya itu nonsen anak-anak kalian, tidak ada artinya, bohong berarti itu.
karena iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Yang kedua, kalau amal soleh saja tanpa didasari iman yang benar, ada anak orang seperti itu. Sepenting api, seperti saya baik sama tetangga, saya baik sama semua orang, saya nggak pernah bohong, saya nggak pernah curang, tetapi ini amalnya baik tapi tidak ada iman. Tanpa didasari iman berarti dia gak percaya pada Allah, gak baik sama orang, sama tetangga, tapi gak mau sholat sama sekali, gak ada iman dalam dirinya. Maka orang seperti itu ya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi kebaikannya itu gak ada nilainya karena imannya tidak ada. Nah, seperti itu. Selanjutnya anak, keimanan itu harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Itu kesimpulan dari dua hal tadi anak. Jadi iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus didasari dengan keimanan yang benar. Kebalikan dari amal soleh anak-anak, kalau amal soleh, lalu yang gak soleh itu amal apa namanya? Amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat. Mudarat itu kejelekan, gak baik ya, baik bagi pelakunya maupun untuk orang lain. Nah, akhirnya anak sungguh rugi anak-anak orang yang amalnya tuh buruk selama di dunia. Kita hidup tuh hanya satu kali, kalau jelek tuh rugi anak-anak. Mari berbuat amal soleh. Orang berbuat baik atau buruk sedikit, sekecil apapun anak, Allah pasti tahu. Nah, itu dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Nah, ayatnya ini anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal meskipun sebesar zarrah, amal kebaikan sebesar zarrah, yarahu pasti dia akan melihatnya nanti di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, barang siapa yang beramal kejelekan meskipun sebesar zarrah, sebesar atom, sebesar biji sawi, maka yarahu dia juga nanti akan melihatnya di akhirat. Sekecil apapun perbuatan kita anak-anak, baik buruk, itu nanti akan diperlihatkan, kita akan tahu di hadapan Allah. Nah, dari sini anak-anak, berarti intinya kita pertama harus iman kepada Allah, yang kedua terus harus banyak amal soleh. Lah amal soleh itu ada, agar sah anak-anak, agar diterima oleh Allah, itu ada beberapa syarat. Nah, beberapa syarat anak-anak. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya, berarti harus belajar anak-anak ya. Yang kedua, amal soleh dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah, kudu niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Itu anak-anak ya. Baik, selanjutnya kecepatan anak-anak ya, waktunya kamu biar lebih enak. Berikutnya anak-anak, ini ada hadis dari sahabat Abu Dharrin. Abu Dharrin itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Itu dia pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah berkata kepada sahabat Abu Dharrin, kata Rasulullah, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dharrin ini ya, yang berkata Rasulullah berkata kepadaku, kata Rasulullah, la tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhin toliyakin. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abu Dharrin, la tahkiranna, jangan sekali-kali kamu mencemooh atau menganggap ringan, menghina-hina minal ma'ruf, dari satu kebagusan meskipun hanya kecil, walau antalqa akhaka biwajhin toliyakin, meskipun itu hanya berupa penyambutan atau penampakan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan orang. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan.
Sekarang ini anak, amal soleh itu ada 3 macam ya. Oh mungkin sebelumnya perlu tugasnya ya, tugas. Nanti aja wis terakhir tugasnya ya, soal 1, 2, 3 nya nanti. Ini ada 3 macam amal soleh anak-anak. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah. Itu wujudnya adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Semuanya anak itu yang langsung berhubungan dengan Allah, baik sholat, puasa, baca Al-Quran, berzikir, banyak ya, yang lainnya masih banyak. Ada amal sholat itu terhadap sesama manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya apa? Memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang sopan, yang santun, menolong kaum miskin, kaum duafa ya. Terus berbaik sangka, termasuk itu ya, berbaik sangka. Terus apalagi menghormati orang yang lebih tua. Bila kita diundang datang, menepati janji. Masih banyak lagi ya. Dan yang ketiga ada amal sekolah itu terhadap lingkungan alam anak-anak. Nah, kita menjaga kelestarian alam dan buang sampah pada tempatnya. Masih banyak lagi ya, menanam pohon penghijauan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak pohon-pohon. Jangan nyanyil ya, tangannya lewat ada daun masih batuk trotoli gitu, itu namanya nyanyil anak-anak. Itu tidak bisa berbuat amal soleh terhadap lingkungan. Baik, ini yang materi terakhir anak-anak. Ada yang namanya amal jariah anak-anak. Apa amal jariah itu? Perbuatan atau kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharap ridho Allah. Dan amal jariah ini anak-anak dapat mendatangkan pahala ya, pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Jariah itu hanya mengalir anak-anak. Jadi mengalir terus pahalanya. Nah, meskipun kita sudah meninggal, maka amal itu akan menghasilkan pahala terus anak-anak. Bisa melahirkan apa itu, amalnya bisa mengalir terus pahalanya anak-anak. Pahalanya bisa mengalir terus. Itu namanya amal jariah. Apa saja amal jariah itu anak-anak? Nah, menurut informasi dari hadis Rasulullah, laki-laki dasarnya dalil nakli anak-anak. Hadisnya dari Rasulullah, idza mata ibnu Adam, tatkala anak cucu Adam, berarti manusia kita itu meninggal dunia. Kalau di hadis ini idza matal insanu, ketika manusia itu meninggal, in qata'a amaluhu, in qata'a anhu amaluhu, maka amal dari dia itu akan putus, illa min salasatin, kecuali ada 3 hal yang pahalanya tidak bisa putus. Apa itu? Illa min shadaqatin, yaitu kecuali sedekah jariyatin yang pahalanya mengalir, namanya sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang manfaat. Yang ketiga, awwaladin sholihin yad'u lahu, memiliki anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadisnya sahih, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mulai dari sekarang anak ini bisa kita mulai ya anak untuk membiasakan kita beramal jariah. Ada sedikit uang sedekah pada masjid, ke Madin, ke TPG, lembaga-lembaga dakwah. Kita tidak bisa sedekah dengan uang yang kita bantu bersih-bersih, kita bantu menghidupkan lampu, termasuk jariah. Kita belajar sekarang, mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar nanti bisa mengamalkan ilmu, mengajarkannya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat anak-anak. Kita berusaha mengajarkan ilmu yang baik-baik untuk adik-adik kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Itu menjadi ilmu yang manfaat. Itu meskipun kita meninggal anak-anak, ilmunya akan mengalir terus, pahalanya akan mengalir terus. Jangan sampai kita mengajarkan kejelekan anak-anak. Kalau kejelekan yang kita ajarkan, perbuatan dosa yang kita ajarkan kepada adik-adik kita atau orang sekitar kita, maka meskipun kita nggak melakukan, tapi mereka terus melakukan dosa itu,
kita ikut kecipratan anak-anak, dosanya mengalir pada diri kita. Jangan sampai, naudzubillah, Allah melindungi dari itu. Yang terakhir nanti adalah memiliki anak yang soleh dan memudahkan kedua orang tuanya. Sekarang jadilah kamu anak soleh, anak-anak. Ya, anak soleh yang doakan kedua orang tuamu agar kamu termasuk jariyah dari orang tuamu. Pahala orang tua bisa mengalir terus. Nah, seperti itu. Kesimpulan anak-anak, terakhir, manfaat dari amal soleh itu, yang pertama, kita diberi ampunan dan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Orang yang suka beramal soleh itu mudah mendapatkan hidayah dari Allah. Yang ketiga, akan diberikan kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat, dihapuskan semua dosa-dosanya. Dan terakhir, insya Allah dijauhkan dari kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Selesai anak-anak pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya anak-anak, kita awal dari yang pertama ya. Ada tugas pertama, kamu tuliskan orang yang tidak termasuk mendapatkan kerugian dari Allah berdasarkan surat Al-Asri. Saya ulangi ya. Nomor pertama, sebutkan golongan orang yang tidak termasuk di dalam kerugian sesuai keterangan dalam Quran surat Al-Asri ayat 1-3. Jawabannya sudah ada ya, 4 ini. Yaitu 1, orang yang beriman kepada Allah. 2, orang yang beramal soleh. 3, orang yang saling menasihati untuk kebenaran. Yang keempat, orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Yang berikutnya, nomor 2, tugasnya jelaskan pengertian amal soleh. Saya ulangi, jelaskan pengertian amal soleh. Jawabannya sudah ada ya, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, serta akal rasional. Yang berikutnya, soal nomor 3 adalah sebutkan korelasi. Korelasi itu hubungannya. Sebutkan korelasi antara iman dan amal soleh. Jawabannya yang ini anak-anak. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh. Dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Itu korelasinya, hubungannya ya. Nanti saya ulangi soal nomor 3. Jelaskan korelasi antara keimanan dan amal soleh. Jawabannya ini ya. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Soal nomor 4 anak-anak. Nomor 4 ini, sebutkan syarat amal soleh agar sah di hadapan Allah. Sebutkan syarat amal soleh agar sah di hadapan Allah. Ya, soal nomor 4. Jawabannya ini A, B, C, D. Nah, ini jawabannya. 1, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. 2, dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Yang 3, amal soleh dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Nomor 5 ini, sebutkan 3 macam amal soleh. Sebutkan 3 macam amal soleh. 1, dan contohnya ya. Sebutkan 3 macam amal soleh dan contohnya. Nomor 5 itu ya. 1, amal soleh kepada Allah. Contohnya salat, zakat, baca Al-Quran, puasa, berzikir dan lainnya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia. Contohnya itu ya. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan. Soal nomor 6. Sebutkan 3 perbuatan atau amal soleh. Saya ulangi, sebutkan 3 amal soleh yang pahalanya mengalir terus meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Itu ya. Jawabannya ini ya.
sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan 3 anak soleh dan yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yang terakhir nomor 7 anak-anak, sebutkan 3 manfaat beramal soleh. Sebutkan 3 manfaat beramal soleh. Dari 5 ini kamu pilih 3 saja anak-anak. Nah, ada 7 soal, silakan dikerjakan. Bagi yang di sekolah dikumpulkan hari ini langsung, gak ada PR. Bagi yang di rumah silakan dikerjakan dan dikumpulkan saat masuk. Jadi saat masuk harus sudah ada dan langsung dikumpulkan jam pertama, langsung saya nilai. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan menerima program manfaat. Cukup sekian anak, sampai jumpa di pertemuan dalam kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.